Lalu bagaimana anak di bawah umur bisa mendapatkan bahan peledak? Kita bahas lebih dalam bersama Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Bang Islah, Selamat anak petang. berhadapan dengan hukum ini kan membuat sampai 7 peledak. Bisa sampai membuat seperti itu. Ini peredarannya yang masif atau pengawasannya yang masih kurang sebenarnya? Sebenarnya biasanya ya, kalau untuk bahan peledak itu biasanya mereka itu bisa mendapatkan dari terutama pembelian secara online misalnya, itu bisa saja, dan artinya ada semacam pengawasan yang kurang sih dari pemerintah. Dalam hal ini mungkin dari Komdij ya. Oke, tapi untuk peredarannya sendiri sebenarnya seberapa mengkhawatirkan ketika seorang anak di bawah umur bisa mendapatkan bahan peledak seperti itu? Bang Islah, bisa dengar suara studio Bang Islah? Oke, nanti kita panggil lagi Bang Islah. Kalau gitu Prof Jamin, ketika anak di bawah umur ini juga kan masih fokus ditangani dulu secara medis, masih ada operasi yang harus ia lalui. Untuk mendalami asal mula ia mendapatkan bahan peledak ini bisa dari mana lagi? Ya, tentu dari hasil penyelidikan ditemukan asal muasal bahan itu sangat gampang, karena kalau bahan-bahan yang ada low explosive atau high explosive itu bahan-bahan itu sangat sulit ya untuk didapatkan, sehingga ada beberapa cara saya kira dari tim cyber. Kalau itu berasal dari Darling, tentu bisa ditelusuri apakah ada diperjualbelikan secara bebas di pasar Darling. Kalau itu dibeli di pasar tradisional, mungkin sangat tidak mungkin, karena biasa di pasar tradisional orang-orang tertentu, apalagi anak-anak, sulit untuk mengakses ya. Nah, tapi kalau di pasar Darling itu kan dia nggak melihat ini usianya berapa, siapa, umurnya berapa, pendidikannya apa, mau digunakan buat apa. Nah, saya kira lebih mudah bagi anak di bawah umur untuk bisa mendapatkan bahan-bahan yang berasal dari Darling. Nah, Prof Jadi Jamin, kemungkinannya berasal dari Darling begitu. berarti kalau gitu sebenarnya ini bisa jadi bahan pengembangan baru lagi buat polisi. Tentu, jadi dari cyber patrol dia bisa mendeteksi kegiatan anak ini memasuki website apa saja, tanggal berapa, dan apa saja yang dia beli. Nanti dari situ bisa ditelusuri ke marketnya. Apakah market itu berada di wilayah Republik Indonesia, apakah di luar. Tapi kalau di luar mungkin agak sulit ya. Tapi kalau market itu ada di pasar Indonesia, bisa diakses, kemungkinannya bisa dipanggil juga menjadi saksi apa benar dengan situs seperti ini dibeli oleh si Anu, dikirimkan melalui jasa pengiriman Oke. ke rumah anak tersebut. Nah, ini kira-kira bisa menjadi terang bahwasannya oh ini ada indikasi barang-barang seperti Bisa berdiri sendiri. Ya, dulu ya bisa menjadi sebuah bahan peledak dan bisa dijadikan sebagai alat peledak itu setelah dirangkum dan dari berbagai zat gitu. Nah, artinya bisa terdengar. Oke, kalau gitu Prof Jamin ini juga ketika terduga pelaku anak yang berhadapan dengan hukumnya ini sama-sama di bawah umur, korbannya juga di bawah umur. Nah, apa yang seharusnya jadi fokus dari polisi? Seberapa hati-hati polisi harus bisa menangani ini? ya, ini kan kalau dia anak di atas 14 tahun, ini anak yang berkonflik dengan hukum terminologinya ya. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum ini, dia dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena dia lebih dari 14 tahun. Tetapi juga bisa diupayakan dengan upaya diversi kalau memang dimungkinkan bisa ada perdamaian, adanya restoratif justice dengan korban. Jadi peran korban dalam hal ini sangat penting untuk diminta ya, apakah ada persetujuan untuk bisa memaafkan, saling berdamai. Saya kira
ini anak yang punya potensi kalau menurut saya. Kenapa punya potensi? Karena dia mampu untuk merakit sesuatu bahan yang menjadi eksplosif gitu. Jadi nilai intelektualnya tinggi, cuma karena dia ada permasalahan keluarga yang terpendam. Nah, ini kan banyak, bukan hanya di Indonesia saya kira. Di luar negeri yang bahan senjatanya gampang didapatkan itu juga banyak terjadi karena latar belakang orangnya eh, defensif ya, Hmm. terisolasi atau punya masalah keluarga. Jadi menurut saya anak ini perlu diawasi, perlu dibina dan jangan diberikan sanksi, artinya di penjara. Saya kira nggak tepat karena Ah. memang anak ini anak yang masih di bawah umur Nah, Prof 18 Jamin, tahun. kalau begitu melihat dari pasal yang disinggung oleh polisi kan ada soal penganiayaan berat, hukuman bagi yang bisa memicu peledakan, kemudian undang-undang darurat. Ini adalah pasal-pasal yang tepat. Itu kalau kita lihat di sistem peradilan pidana anak, pasal yang dikenakan yang paling tepat ya tentu pasal 80 ayat 2 itu ya. Adanya bukan penganiayaan tapi suatu perbuatan yang mengakibatkan luka berat ya. Nah, tindakan luka berat ini tentu eh, beda dengan pidana yang dilakukan orang dewasa karena Ya, hukumannya ya. tidak lebih dari setengah dari hukuman maksimumnya begitu. Nah, menurut saya hukuman ini bukan hal yang paling penting ya, itu kan ultimum remedium begitu ya. Jadi kalau anak ini juga nggak punya niat, nggak punya kehendak dengan sengaja untuk membuat orang menjadi terluka. Dia hanya karena ada Oke. tekanan psikologis saja begitu. Jadi saya Hmm. kira harus diberikan pendampingan, Hmm. diberikan penempatan di perlindungan anak untuk Oke. bisa lebih baik ke depan begitu. Oke, saya ke Bang Islah lagi. Bang Islah, tapi kalau melihat dari apa yang kemarin terjadi pada Jumat lalu, ini kemungkinan memang anak berkonflik dengan hukum ini bisa merakit itu sendiri, hanya berdasarkan belajar dari online, atau kemungkinan ada pihak lain yang memberikan informasi itu? Saya kira memang sangat memungkinkan mereka itu belajar online dan biasanya anak-anak ABH ya, ABH yang punya kecenderungan untuk bisa melakukan kekerasan seperti ini, mereka biasanya tergabung dengan kelompok-kelompok tertentu secara online juga. Dan bahkan tutorialnya bisa jadi mendapatkan dari komunitas yang sejenis itu, lalu kemudian mereka berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang lebih sama seperti Apakah ada gangguan? jadi kita Oke. berbicara tentang regulasi gitu. Berbicara tentang regulasi artinya ada satu pengawasan yang harus melekat dari pemerintah melalui Komdigi misalnya, termasuk bahan-bahan bom ini. Jadi perlu saya ulangi karena tadi ada gangguan ya Mbak Cindy. Karena memang bahan-bahan baku bom ini tidak berdiri sendiri, dia harus diracik, kemudian dicampur misalnya aseton, ada potasium klorat dan seterusnya. Dan kalau ini dibeli secara online, artinya pemerintah sebenarnya bisa mengawasi dari ruang-ruang e-commerce ini. Dan tapi yang paling penting adalah pengawasan dari keluarga. Dan biasanya anak-anak yang punya kecenderungan terhadap kekerasan seperti ini biasanya memang lemahnya pengawasan keluarga. Maka biasanya pelaku-pelaku ABH seperti ini itu kecenderungannya berangkat dari keluarga yang, mohon maaf, bisa saya katakan ini berantakan. Jadi pengawasan terhadap anak itu melemah sehingga anak itu badannya bisa di rumah tapi fantasinya akan berjalan kemana-mana gitu. Oke. Em, Bang Islah, artinya juga menegaskan lagi, ketika kasusnya seperti ini, apa yang biasanya jadi hambatan dan bagaimana penanganannya dengan benar sekaligus bisa segera menemukan dari mana bahan peledak ini bisa ditemukan? Saya kira dari beberapa kasus sejenis ya, termasuk juga yang pernah ada di Malang yang pernah ditangkap oleh Densus 88, setelah ditelusuri memang ternyata dia mendapatkan secara online. Artinya dari ruang e-commerce itu sebenarnya pengawasan yang paling efektif itu dilakukan keluarga. Kalau anak-anak itu sudah mulai membeli secara online aseton, ada serbuk aluminium, potasium klorat, artinya bahan-bahan kimia lah. Mungkin orang tua tidak paham apa itu aseton, apa itu klorat, apa itu serbuk aluminium. Oke lah, tapi kalau sudah berbau chemical, maka orang tua di sini harus bisa mempertanyakan itu terhadap anaknya. Atau setidaknya kalau memang orang tua tidak bisa mengawasi anak-anaknya itu, maka
ruang-ruang e-commerce yang seharusnya diawasi oleh pemerintah ini bisa memetakan kalau ada satu pembeli dan satu alamat kemudian melakukan pembelian bahan-bahan sejenis ini, maka ini seharusnya langsung diberikan kepada pihak penegak hukum, kepada Densus 88 misalnya, untuk mulai melakukan pengawasan, melakukan pemetaan dan profiling gitu. Oke, bisa berangkat dari sana. Kalau gitu, Bang Islah Bahrawi dan Prof. Jamin Ginting, terima kasih sudah berbagi penjelasan untuk Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Kompas Petang masih akan kembali. Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi nama baik dan memulihkan hak kepada 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.